Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga Eklesia yang saya kasihi. Kita bersyukur saat ini kita bisa bersama-sama kembali untuk mendengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami akan menikmati firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, apa yang ingin Tuhan sampaikan, sampaikanlah kepada kami. Kami siapkan tanah hati yang terbaik, siap untuk ditaburi benih firman-Mu, sehingga firman-Mu terus bertumbuh, hidup kami berbuah bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyambut firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering sekali rancu antara mendahulukan yang mana dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak punya prioritas mana yang mesti kita dahulukan. Nah, dalam bagian ini, mana yang mesti kita dahulukan? Mendahulukan kerajaan surga, ataukah mendahulukan kehidupan di dunia ini? Yang sementara ini kita dipenuhi dengan segala macam hal, termasuk upaya bagaimana caranya kita bisa bertahan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Nah, dalam kesempatan ibadah online hari ini, Tuhan mengajak kita untuk mendahulukan kerajaan surga. Firman Tuhan tertulis dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33, berkata demikian, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Bapak Ibu Saudara, nats ini banyak dijadikan oleh orang Kristen sebagai cara atau metode untuk memperoleh berkat jasmani. Menyimpulkannya secara dangkal dan sangat sederhana bahwa mencari kerajaan Allah akan mendatangkan berkat jasmani. Mencari kerajaan Allah diartikan sebagai rajin ke gereja dan rajin memberi dukungan terhadap pelayanan gereja. Itulah sebabnya tidak sedikit orang bergereja hanya untuk mendapatkan tambahannya, yaitu pemenuhan kebutuhan secara jasmani. Saudara, pemahaman yang salah ini sangatlah menyesatkan, sehingga banyak orang tidak menangkap makna orisinil yang diucapkan Tuhan Yesus dalam bagian ini. Kesalahan ini telah berlangsung begitu lama, sehingga dampaknya adalah terbentuknya kerangka berpikir yang salah dalam hidup banyak orang Kristen. Kesalahan ini sebenarnya sangat fatal, Bapak Ibu. Nah, untuk memahami makna orisinil ayat tersebut seperti yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, maka kita haruslah terlebih dahulu melihat konteks di mana ayat ini terletak. Ayat tadi berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudaraku, konteks ayat ini adalah perkataan Tuhan Yesus mengenai kekhawatiran. Kalau kita lihat mulai ayat 25, Tuhan Yesus bicara banyak hal tentang kekhawatiran. Tuhan Yesus sedang mengajarkan agar orang percaya tidak boleh memiliki kekhawatiran negatif, sehingga usaha memenuhi kebutuhan jasmani mengalahkan atau melampaui panggilan untuk mengumpulkan harta di surga. Mempertajam pengertian mengenal kebenaran dan mengabdi kepada Tuhan. Sehingga banyak orang Kristen yang karena kekhawatirannya
lebih mengedepankan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan jasmani, sementara dia lupa untuk mengumpulkan harta di surga, mempertajam pengenalan kebenaran, serta lupa mengabdi kepada Tuhannya. Perkara makan dan minum tidak boleh menjadi hal yang utama, sehingga mengabaikan panggilan yang lebih penting, yang memiliki dampak kekal. Hal ini tidak boleh terjadi, saudaraku. Berkenaan dengan itu, maka Matius 6 ayat 32 memuat suatu pernyataan yang harus dipahami dengan benar. Tuhan berkata, Matius 6 ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, saudaraku? Yang dicari adalah kehidupan atau pemenuhan hal jasmani dan kelangsungannya yang bersifat sementara. Sedangkan orang percaya mestinya harus memfokuskan diri pada objek yang lain, bukan pemenuhan kebutuhan jasmani, melainkan kerajaan surga. Kerajaan surga memiliki pengertian bahwa pemerintahan Allah hari ini melalui Roh Kudus dan perwujudannya secara fisik nanti di langit baru dan bumi yang baru. Jika fokus hidup saudara dan saya hanya diarahkan pada kehidupan hari ini dan kelangsungannya, berarti saudara dan saya tidak mengenal Allah dan bukan sebagai warga, keluarga, kerajaan Allah. Disinilah letak perbedaan yang mencolok antara orang percaya dan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Namun kenyataannya bagaimana? Dalam lingkungan komunitas Kristen, masih terlalu banyak orang yang belum mengenal Allah. Hal ini sangat nampak dari cara hidupnya yang tidak mendahulukan dan mencari kerajaan Allah. Secara kulit atau secara kemasan luar atau secara yang bisa dilihat oleh mata, mereka ini orang-orang percaya atau disebut sebagai anak-anak Bapa. Tetapi di dalamnya mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, meskipun KTP-nya Kristen, meskipun setiap minggu ke gereja, meskipun ikut terjun dan aktif dalam pelayanan gereja. Namun kita bisa melihat secara jelas mana yang sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dengan mereka yang hanya mengedepankan pemenuhan kebutuhan jasmani semata-mata. Saudaraku, ada kata penting yang harus diperhatikan dalam Matius pasal 6 ayat 33. Saya ulangi pembacaan firman Tuhan, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata carilah itu bisa berarti mencari, menyelidiki, memeriksa, mempertimbangkan, atau disengaja mencoba untuk mendapatkan, berkeinginan untuk memiliki, berjuang untuk sesuatu tujuan, mengarah kepada sesuatu, dan menuntut. Kalau Tuhan berkata, carilah, artinya ada suatu perjuangan dengan keras yang dilakukan oleh orang-orang percaya untuk memperoleh sesuatu. Bukan dengan santai-santai. Bukan dengan
seenaknya. Tetapi sungguh-sungguh ada perjuangan yang keras, perjuangan yang sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah, mencoba untuk mendapatkan dengan sungguh-sungguh kerajaan Allah, berkeinginan dengan sungguh-sungguh untuk memiliki kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang dimaksud tadi dalam teks ini adalah kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kalau kita bandingkan dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-20. Mari kita baca Matius pasal 5, ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata kebenaran ini tidak bisa dilepaskan dari tingkah laku kita, dari perilaku kita, baik itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Maka berkenaan dengan hal ini Tuhan Yesus memang menghendaki agar saudara dan saya sebagai orang percaya harus hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Untuk itu, orang percaya harus berjuang sekuat tenaga, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk dapat menghadirkan pemerintahan Allah dalam kehidupan pribadinya. Melalui hal ini, seseorang percaya ini dipersiapkan menjadi warga kerajaan surga dengan memiliki kualitas kebaikan yang telah ditampilkan dan diperagakan oleh Tuhan Yesus semasa hidupnya di dunia ini. Hal ini tidak mungkin dapat terwujud tanpa perjuangan yang keras, saudaraku. Jika pemerintahan Allah dihadirkan, maka pada waktu realisasi dari kerajaan Tuhan Yesus secara fisik datang, orang benar diperkenan masuk ke dalamnya. Dengan demikian orang yang tidak sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah, yang tidak menghadirkan kebenaran dalam tingkah lakunya, dalam kelakuannya, dalam perilakunya, bisa dikatakan tidak diperkenankan masuk ke dalamnya. Saudara, selama ini banyak orang Kristen yang memiliki kesalahan dengan merasa bahwa secara otomatis mereka akan bisa memerintah bersama Allah, memerintah bersama Tuhan Yesus. Hal ini terungkap dalam doa Bapa kami. Kalau orang Kristen merasa bahwa pemerintahan Allah bisa hadir dengan sendirinya tanpa usaha keras secara pribadi, maka hidupnya sama dengan mereka yang tidak mengenal Allah. Tidak ada realisasi hidup dalam pemerintahan Allah, dan ini berarti keselamatan tidak terjadi dalam kehidupan orang itu. Dengan hal ini kita dapati suatu pelajaran yang mahal, bahwa mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya adalah sama dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, seperti yang ditulis oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 12. Saudara bisa baca di Alkitab saudara sendiri. Filipi 2 ayat 12. Orang yang tidak mendahulukan kerajaan Allah, saudaraku, berarti tidak bersedia diselamatkan. Keselamatan di sini tidak berkaitan dengan masalah kehidupan jasmani, tidak berkaitan langsung memang. Maka dengan demikian,
Tuhan Yesus memanggil orang percaya untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti orang percaya harus meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya, meninggalkan kemelekatannya dengan dunia dan segala macam hiruk-pikuk dan tawaran-tawarannya, serta mengubah hidupnya untuk memiliki gairah sungguh-sungguh mencari dan melakukan kebenaran dalam tingkah lakunya, dalam berkelakuan, dalam berperilaku sebagai orang-orang yang memang pantas untuk mendapatkan keselamatan karena telah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka ini bukan resep untuk diberkati secara jasmani, tetapi ini adalah resep untuk kita diberkati secara rohani, masuk dalam kekekalan, memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus di surga dan bumi, atau di surga yang baru, di langit yang baru pada satu saat nanti. Tuhan memberkati. Amin.